Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan babul hadyi wal udhiyah wal aqiqah. Bab tentang hadyu, udhiyah yaitu kurban, dan aqiqah. Taqaddama ma yajibu minal hadyi wa ma siwahu sunnah. Syekh As-Sa'di berkata, telah berlalu pembahasan apa saja yang wajib dari hadyu, maka sisanya adalah sunnah. Nah, yang telah berlalu pembahasan terkait hadyu disebutkan di sini. Contohnya al-hadyul wajib huwa hadyu tamattu' wal qiran. Hadyu yang wajib, sembelihan yang wajib terkait dengan manasik haji itu adalah hadyu tamattu' wal qiran, yaitu sembelihan hadyu yang wajib untuk dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan manasik haji tamattu atau manasik haji qiran. Dan kita murajaah kembali, manasik haji tamattu maksudnya adalah dia ihram untuk melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian dia tahallul, kemudian nanti di paling afdalnya di hari tarwiyah dia ihram kembali untuk haji, kemudian khalas menyelesaikan melaksanakan amalan manasik haji sampai selesai. Jadi ini umrah dulu baru kemudian haji, ini namanya manasik tamattu. Adapun manasik qiran, maka ketika seseorang tersebut ihram kemudian dia niatnya sekaligus untuk haji dan umrah sekaligus, labbaika hajjan wa umratan, maka dia melakukan amalan manasik haji dan sekaligus itu menjadi umrah. Itu juga umrah begitu ya. Kemudian juga ada manasik yang ketiga, yaitu manasik ifrad, yaitu ketika seseorang itu melakukan manasik haji saja tanpa meniatkan melakukan umrah. Sehingga yang membedakan antara ifrad dengan qiran itu adalah niatnya, niat ketika ihram. Apakah dia meniatkan untuk haji saja atau dia meniatkan haji dan umrah. Adapun amalannya secara zahir maka sama semua, kecuali ya untuk haji, untuk ifrad dia mengatakan labbaika hajjan saja, sedangkan untuk qiran dia mengucapkan labbaika hajjan wa umratan. Nah, cuma itu. Sisanya semuanya sama antara ifrad dengan qiran. Nah, dari tiga manasik ini, tamattu, ifrad dan qiran, mana yang paling utama? Yang paling utama kata para ulama tamattu. Yang paling utama, yang paling afdal adalah tamattu, yaitu ihram untuk umrah dulu. Jadi dia mengucapkan labbaika umratan. Selain dia meniatkan niat dalam hati, ya, tetapi kemudian lisannya mengucapkan kalimat labbaika umratan. Dia umrah dulu, kemudian setelah itu tahallul, menyelesaikan ihramnya. Kemudian setelah itu dia ihram lagi labbaika hajjatan. Jadi umrah kemudian diikuti dengan haji. Ini tamattu. Nah, ketika seseorang itu memilih untuk melakukan haji tamattu dan haji qiran, haji tamattu atau haji qiran, maka dia diwajibkan oleh syariat untuk menyembelih hadyu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi sembelihan ini bukan dalam rangka dihukum oleh syariat, bukan dalam rangka denda seperti fidyah, yakni dia harus bayar denda. Bukan dalam rangka karena dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan keharaman, tapi hadyu tamattu dan hadyu qiran itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah karena dalam satu kali safar ke tanah suci dia mendapatkan dua ibadah, yaitu umrah dan haji. Nah, di sini hadyu tamattu wal qiran itu adalah hadyu yang wajib. Wa kadzalika damul jubran alladzi yajibu 'inda tarki wajibin min wajibatil hajj. Demikian juga
sembelihan yang disebut damul jibran, yang itu harus dilakukan oleh seseorang. Seseorang harus menyembelih ketika dia meninggalkan salah satu wajib haji. Misalkan salah satu wajib haji apa? Ada yang masih ingat salah satu contoh saja wajib haji? Wukuf di Arafah itu wajib atau rukun? Wukuf di Arafah rukun. Tapi wukuf di Arafah sampai terbenam matahari bagi orang yang tiba di Arafah sebelum terbenamnya matahari tersebut, ya, maka ini adalah yakni wajib. Ya, terkecuali kalau dia baru sampai Arafahnya ya ba'da maghrib, ya sudah, maka enggak ada kewajiban ini. Tapi kalau dia sudah sampai di Arafah, misalkan Nabi Muhammad SAW sampai di Arafah itu setelah masuk waktu zuhur, sebelum waktu asar, jadi di waktu zuhur, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan melakukan sholat zuhur dan asar itu jamak takdim dalam rangka supaya waktu setelahnya bisa fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Makanya disebut wukuf. Wukuf ya, ini berdiri di Arafah. Ya, walaupun tentunya kalau misalkan kita merasakan capek atau apa, ya boleh kita duduk, boleh, tidak masalah ya. Tapi maksudnya itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini namanya damul jibran. Wa kadzalika fidyatu fi'lil mahdzur idza kana daman. Demikian pula fidyah ketika seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Nah, salah satu poin fidyahnya yang bisa dipilih itu adalah menyembelih. Wa masiwa hadhihi mimma yuzbahu bi Makkah fa huwa sunnah. Maka selain dari hal ini yang itu disembelih di Makkah, maka itu sunnah. Jadi cuma 3 ini yang wajib. Hadyu tamattu wal qiran, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hadyu tamattu wal qiran dalam rangka syukur kepada Allah. Yang kedua, denda dalam rangka karena dia meninggalkan kewajiban. Yang ketiga, denda dalam rangka dia itu melakukan salah satu keharaman ihram. Jadi poin 2 dan poin 3 adalah denda. Biarkan lewat dulu. Poin pertama adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah, yaitu hadyu tamattu wal qiran. Wa kadzalika al-udhiyah wal aqiqah. Amalan ibadah udhiyah yaitu kurban dan akikah, maka ini sunnah. Ai annal udhiyah wal akikah itu sunnah. Kurban dan akikah itu hukumnya sunnah. Wal udhiyah hiya ma yuzbahu minan na'am fi ayyami Idul Adha taqarruban ila Allah. Udhiyah itu adalah binatang yang disembelih, binatang ternak yang disembelih, kambing, sapi atau unta pada hari Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita sebutkan dengan istilah kurban, ibadah kurban. Ya, yang itu memiliki istilah yang lain yaitu ibadah udhiyah. Mungkin ini tidak tersebar ya, atau tidak masyhur istilah udhiyah. Orang mungkin enggak paham udhiyah. Antum melakukan udhiyah tahun ini enggak paham apa yang disebut udhiyah. Ya, ini kurban, ibadah kurban ketika hari Idul Adha. Wal aqiqah ma yuzbahu anil maulud, binatang yang disembelih karena baru saja yakni memiliki atau mendapatkan bayi gitu ya, baru saja bayinya lahir. Syukran lillahi ala nikmatil walad, dalam rangka bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengkaruniai nikmat berupa memiliki anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi disunnahkan untuk menyembelih akikah. Wala yujzi'u fiha illa, tidak boleh ketika kita menyembelih, baik itu hadyu yang tadi pertama ataupun udhiyah kurban ataupun akikah, tidak boleh sembarangan, harus ada syaratnya binatang yang disembelih itu. Apa saja? Wala yujzi'u fiha illa al-jadza' min ad-dha'n wa huwa ma tamma lahu nisfu sana. Kalau mau menyembelih dari domba, maka harus domba jaza' yang disembelih. Apa itu domba jaza'? Jaza' itu maksudnya adalah domba yang berumur setengah tahun, yakni sudah berumur 6 bulan mau memasuki bulan yang ke-7. Ini namanya jaza'.
Kalau mau menyembelih dari domba, maka cari domba yang umurnya 6 bulan, sudah lengkap 6 bulan memasuki bulan ke-7. Wathani minal ibil malahu khamsu sinin. Atau kalau mau menyembelih dari unta, jadi ibadah kurbannya atau akikahnya pakai unta. Masya Allah ya. Ini mungkin jarang ya karena nggak ada unta di sekitar kita ya. Jadi antum kurban tahun ini apa? Unta. Coba bayangkan, Masya Allah. Ya mungkin jarang karena nggak ada di sekitar kita. Jadi kalau mau menyembelih unta maka harus sani. Sani itu apa? Yang umurnya 5 tahun. Yang umurnya 5 tahun dari unta. Wa minal baqar malahu sanatan. Adapun sapi, kalau mau menyembelih sapi maka yang telah lengkap berumur 2 tahun, sudah mau masuk ke tahun ketiga. Kalau yang tadi unta yang sudah lengkap berumur 5 tahun udah mau masuk tahun ke-6. Sudah masuk tahun ke-6. Wa minal ma'is malahu sanah. Adapun kalau dari kambing maka yang umurnya sudah lengkap 1 tahun, sudah masuk tahun kedua. Ay la yujzi'u fil hadil wajib wal masnun illa al jaza' min ad-dha'n wa ma huwa akbaru minhu. Jadi tidak boleh ketika kita mau menyembelih hadyu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Demikian pula ketika kurban dan juga akikah, tidak boleh kalau mau menyembelihnya dari domba, dha'n, maka harus domba yang berupa jaza' atau yang lebih tua daripada itu. Minimalnya yang tadi kita sebutkan itu adalah minimalnya. Jadi minimalnya adalah jaza', yaitu umurnya 6 bulan kalau itu domba. Li hadits Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita mengucapkan Jabir saja maka radhiyallahu anhu. Kalau kita mengucapkan Jabir bin Abdullah maka radhiyallahu anhuma, karena ayah beliau juga sahabat. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazbahu illa musinnatan illa ya'suru alaikum fatazbahu jaza'atan min ad-dha'n. Akhrajahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian itu menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau susah bagi kalian, maka sembelihlah jaza'ah dari dha'n, dari domba. Maka di sini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau susah, maka cari jaza'ah dari dha'n, dari domba. Wal musinnah hiya tsaniyah minal ibil wal baqar wal ghanam wal ma'is fama fawqaha. Musinnah itu adalah yakni bisa musinnah dari unta atau dari sapi atau dari kambing atau yang lebih tua daripada itu. Nah, istilah musinnah ini bisa berupa unta. Musinnah yang berupa unta itu yang unta yang berumur 5 tahun kayak yang tadi. Musinnah yang berupa sapi adalah sapi yang berumur 2 tahun. Musinnah yang berupa kambing adalah kambing yang berumur 1 tahun. Jadi istilah musinnah itu bisa mengacu pada unta, sapi, atau kambing. Musinnah tidak hanya pada sapi, karena kalau kita misalkan membahas yakni nisab zakat, misalkan salah satu nisab zakat untuk sapi adalah musinnah. Nah, musinnah ya itu kebetulan musinnah untuk konteksnya sapi. Tapi musinnah di sini bisa masuk pada unta, bisa masuk pada sapi, bisa masuk pada kambing. Nah, tapi sekarang nanti umurnya beda-beda. Musinnah pada kambing itu istilah untuk kambing yang umurnya 1 tahun. Musinnah untuk sapi itu adalah istilah untuk sapi yang umurnya 2 tahun. Musinnah untuk unta itu adalah istilah untuk unta yang umurnya 5 tahun. Jadi kalau kita lihat hadisnya tadi, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Yani apa? Kecuali unta yang umurnya 5 tahun atau lebih tua daripada itu. Kecuali sapi yang umurnya 2 tahun atau lebih tua daripada itu. Kecuali kambing yang umurnya 1 tahun atau lebih tua daripada itu. Kalau susah maka boleh jaza' dari dha'n, yaitu istilah jaza' untuk domba, yaitu domba yang berumur 6 bulan. Lengkap 6 bulan. Wal haditsu dalilun ala jawasi tadhiyah bil jaza' min ad-dha'n khassatan wa hadza bi ijma'il ulama. Hadis yang baru saja kita bacakan itu adalah dalil bahwa kita boleh yakni menyembelih, boleh berkurban ya dengan
domba, dan umurnya minimalnya adalah 6 bulan, dan ini ijma' ulama. Karena disebutkan di hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam arba'un la tajuzu fil adahi. Sekarang kita masuk pada syarat yang kedua. Kalau barusan syarat sembelihan yang berupa umurnya. Syarat yang kedua adalah terkait sifatnya. Tidak boleh memiliki cacat. Ini berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 yang tidak boleh untuk disembelih ketika kurban. Demikian pula ketika akikah. Demikian pula ketika hadyu. Ini mencakup, walaupun lafaz hadisnya adalah spesifik terkait kurban, tapi para ulama kemudian menjelaskan kalau kurban saja begitu, maka akikah juga demikian, maka hadyu juga demikian. Apa 4 yang tidak boleh? Yang pertama adalah al-aura al-bayyinu awaruha. Al-aura al-bayyinu awaruha, yaitu hewan yang binatang ternak yang aura, yaitu dia melihat cuma dengan satu mata saja. Wal maridu al-bayyinu maraduha, binatang ternak yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja al-bayyinu dhal'uha, binatang ternak yang pincang, yang jelas pincangnya. Dia kalau jalan sama binatang ternak yang lain, kawanannya ketinggalan. Wal kabirah allati la tungki, dan juga kabirah yakni binatang ternak yang sudah tua, yang sudah enggak ada sumsum tulangnya, yakni sudah kurus dan tua begitu ya, dan lemah. Ini hadis ini rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 pengkompilasi hadis, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Wa qala Tirmidzi hasan sahih. At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis yang sahih, hasan sahih. Nah, di sini kita lihat, mari kita di sini Syekh Al-Qusairi akan membahas satu persatu secara ringkas 4 sifat cacat tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu arba'un la tajuzu fil adahi. Ya, hadis ini bayanal haditsu anna ma la yujzi'u fil udhiyah min bahimatil an'am arba. Hadis ini menjelaskan bahwa ada sifat-sifat yang harus dihindari kalau mau menyembelih, yakni binatang ternak untuk kurban atau akikah atau untuk hadyu. Yang pertama, al-ula al-aura al-bayyinu awaruha, yaitu binatang ternak yang memiliki cacat yang cuma bisa melihat dengan satu mata saja. Wal aura hiya allati la tabsuru illa bi ainin wahidah. Ya, binatang ternak, kambing, sapi atau unta atau domba tadi yang cuma bisa melihat dengan satu mata. Satu matanya lagi tidak bisa melihat, yani buta sebelah. Wala tujzi'ul amya min babi aula. Kalau buta sebelah saja nggak bisa, nggak boleh digunakan untuk kurban atau akikah atau hadyu, maka lebih-lebih lagi binatang ternak yang buta, ya, binatang ternak yang kedua matanya tidak bisa melihat. Ini lebih-lebih lagi tidak boleh digunakan untuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah itu harus dengan binatang ternak yang baik, yang sehat, yang bagus, begitu ya. Tidak boleh ada, yakni misalkan seperti ini, poin yang pertama yaitu aura, yaitu buta sebelah. Sehingga nanti disimpulkan kalau buta keduanya maka lebih-lebih lagi. Atsaniyah, poin yang kedua, sifat yang kedua yang tidak boleh dimiliki oleh binatang ternak yang mau kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, al-maridah al-bayyinu maraduha. Binatang ternak yang sakit yang jelas kelihatan penyakitnya. Ay takunu maridatan maradan bayyinan bihaitsu yazharu 'alaihal marad. Yaitu binatang ternak yang sakit dan sakit tersebut terlihat jelas. Apa konsekuensinya? Li'annaha bidzalika taqillu qimatuha. Harganya menjadi murah. Harganya menjadi turun. Dan ini tentunya sebuah, yakni kita bisa katakan sebuah kekurangan, ya. Enggak boleh kita beribadah kepada Allah dengan yakni sembarangan, mencari yang murah, cari yang ada penyakit binatang ternak tersebut sehingga kita jadi murah. Nah, ini tidak boleh. Ya, sehingga kita cuma mengeluarkan uang yang sedikit misalkan. Nah, ini tidak boleh. Wala yarghabu fi akliha. Demikian pula kalau sakitnya itu kelihatan jelas, maka
orang-orang itu yakni bahkan untuk menyembelihnya, untuk memakannya itu mungkin masih mikir-mikir. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini kemudian digunakan untuk disembelih untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-salitsah, poin yang ketiga, al-arja al-bayyinu arajuha. Al-arja, pincang yang kelihatan jelas itu pincangnya. Wa hiya allati la tutiqul masya ma'as sahihah. Itu binatang ternak yang tidak mampu untuk berjalan bersama kawanannya binatang ternak yang sehat. Dia akan ketinggalan karena pincang. Ini zahir, jelas kelihatan pincangnya. Maka ini juga tidak boleh digunakan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah al-kabira allati la tunki. Sifat yang keempat adalah binatang ternak yang sudah tua, yang la tunki, ay allati laysat fiha naqi, laysat fiha niqi bi kasrin nun wa sukunil qaf wa takhfif, niqyun. Yaitu apa? Wa huwa muhul azm. Itu sumsum tulang. Jadi karena sudah tua, enggak punya sumsum tulang, hewannya sudah kurus, sudah lemah, ya sudah sepuh. Begitu ya. Nah, ini tidak boleh digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah seperti hadyu, seperti kurban, seperti akikah. Tapi kalau disembelih dalam rangka untuk makan yang mubah biasa, maka tidak masalah, bagus ya. Bismillah, begitu ya, sembelih. Fa idza kaburatil bahima asbahat hazilatan dhaifatan qalilatan lahmi. Ketika binatang ternak itu usianya sudah tua, maka dia akan menjadi kurus. Dia akan menjadi lemah dan dagingnya akan menjadi sedikit. Falidza taqillu qimatuha wa yarghabun nasu anha. Oleh karena itu nanti orang-orang itu akan melihat ini harganya sudah mulai turun dan orang-orang tidak akan berminat untuk membelinya. Jangan binatang ternak yang orang-orang itu malas untuk membelinya kemudian kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak layak. Dan bahkan ada larangan khusus di hadis yang baru saja kita bacakan tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW melarang dari 4 sifat ini. Wa yanbaghi an takuna karimatan kamilatas sifat wa kullama kanat akmal fahiya ahabbu ila Allah wa a'zamu li ajri sahibiha. Jadi wajib bagi binatang ternak yang mau kita sembelih untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu wajib binatang ternak tersebut itu adalah binatang ternak yang karimah, kamilatus sifat, yaitu binatang ternak yang bagus, yang organnya lengkap dan bagus, nggak ada cacat yang zahir, ya. Maka ini yang boleh untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagus mungkin binatang ternak tersebut, sesehat mungkin dan sebaik mungkin binatang ternak yang kita sembelih, maka itu lebih dicintai oleh Allah dan pahalanya lebih besar. A'zamu li ajri sahibiha. Pahalanya akan menjadi lebih besar bagi orang yang menyembelih tersebut. Fa kullama kanat akmal wa aghla qimatan fa huwa a'zamu lil ajr. Jadi selama binatang ternak tersebut lebih sehat, lebih bagus dan lebih mahal harganya, maka pahalanya insyaallah semakin besar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini tentunya adalah syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk takwanya hati. Jadi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang dicintai, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Qusayr menyebutkan di sini, wa qad jaa'a fi fadlil udhiyah ahadits dhaifah. Tentang keutamaan ibadah kurban itu ada beberapa hadis tapi dhaif. Nah, di sini penulis menyebutkan 2. Tetapi hadis yang pertama itu kalau kita lihat kepada keseluruhan sanadnya, maka itu insyaallah menjadi hadis yang kuat. Tapi hadis yang kedua ini baru yang lemah. Jadi ada 2 hadis yang akan disebutkan. Yang pertama, hadis Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidaklah seorang anak Adam, seorang manusia itu melakukan suatu amalan pada hari Idul Adha
yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Ya, ini maksudnya apa? Menyembelih, berkurban. Menumpahkan darah ini maksudnya apa? Menyembelih, bukan bunuh orang, bukan ya. Menumpahkan darah yakni ihraqid dam, yakni menumpahkan darah binatang ternak, yakni ibadah kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan. Maka binatang ternak yang disembelih tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan azlaf. Azlaf itu adalah apa? Bagian bawahnya kuda itu yang orang itu kalau merawat kuda itu di kayak kukunya kuda itu apa itu namanya istilah bahasa Indonesianya? Tapal kuda. Tapal kuda mungkin istilah untuk besinya. Ya, bagian dari kuda yang itu kayak kuku, kalau dipotong dia nggak sakit kudanya. Apa namanya itu ya? Kok Anda lupa malah istilahnya? Yang itu di tapal kuda ditempelkan ke itu. Nah, itu jadi itu namanya azlaf. Wa inad dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa'a min al-ard. Jadi darah binatang ternak tersebut itu akan memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tersebut jatuh ke tanah. Yani bagaimana menunjukkan maksudnya amalan tersebut langsung sampai dengan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah kalian dengan ibadah ini. Nah, ini berarti apa? Ini hadis yang memotivasi kita untuk melakukan ibadah kurban ketika Idul Adha. Akhrajahul Tirmidzi, Ibnu Majah, wa qala Tirmidzi hasan gharib. Ya, ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata ini adalah hasan gharib. Ya, tetapi kita lihat kalau misalkan kita gabungkan seluruh sanadnya, seperti misalkan Syekh Al-Albani menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua tentang keutamaan ibadah kurban, ini baru hadis yang dhaif. Ya, dhaif sekali bahkan. Hadis Zaid bin Arqam qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ma hadhil adahi. Zaid bin Arqam berkata bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Apa ini ibadah kurban ini? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah ayah kalian yaitu Ibrahim. Qalu, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Apa yang akan kami dapatkan ketika kami mengamalkan ibadah ini wahai Rasulullah?" Qala, "Bi kulli sya'aratin hasanah." Setiap rambutnya itu ada satu kebaikan. Qalu, "Fasufu ya Rasulullah?" Kemudian para sahabat bertanya, "Suf, yakni bulu domba wahai Rasulullah, apakah demikian juga?" Bikulli sya'aratin minas suf hasanah. Ya, satu bulu dari bulu domba tersebut itu ada satu kebaikan. Akhrajahu Ibnu Majah. Ya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa qala al-Busiri fi Zawaid fi isnadihi Nufai' ibn al-Harith wa huwa matruk. Fal hadits dhaifun jiddan. Jadi Al-Busiri berkata, mengomentari perawinya, dalam sanad hadis ini ada Nufai' ibn al-Harith dan orang ini matruk, hadisnya ditinggalkan. Ya, ini dhaif sekali berarti. Maka cukup dengan ayat dan juga hadis yang sahih untuk kita mempelajari tentang keutamaan dari ibadah kurban. Wa qala Jabir, kemudian Syekh As-Sa'di membawakan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir berkata, "Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin." Rawahu Muslim. Jabir berkata, kami beribadah kurban, kami beribadah ini dalam rangka karena tidak bisa untuk menyelesaikan manasik yang mau dilakukan tersebut, maka harus menyembelih. Jadi kami menyembelih bersama Nabi Muhammad SAW pada saat Hudaybiyah itu satu unta untuk 7 orang dan satu sapi untuk 7 orang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi ini konteksnya dalam Hudaybiyah, bukan lagi ibadah kurban. Tapi ini menunjukkan maksudnya adalah unta itu untuk 7 orang, sapi itu untuk 7 orang. Akhrajahu Muslim. Wa kana hadza lamma saddahumul musyrikuuna 'anil bait wa lam yukmilu umratahum. Ini kejadian ini terjadi ketika orang-orang musyrik menghalangi kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak boleh masuk Makkah. Ditahan di Hudaybiyah.
Itulah yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak bisa mengerjakan umrah, rencananya mau mengerjakan umrah, tidak bisa, akhirnya balik lagi ke Madinah. Dan itu adalah kemenangan, justru itu adalah kemenangan bagi kaum muslimin, tampaknya kekalahan, betul tidak? Tidak bisa dari Madinah jauh-jauh perjalanan, bukan naik kereta, bukan naik bus. Ya, tapi naik jalan kaki sama naik unta. Maka tampaknya zahirnya mungkin kekalahan, akan tapi itu adalah kemenangan. Kenapa? Karena setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut terjadi perjanjian untuk gencatan senjata, damai begitu ya. Sehingga para sahabat kaum muslimin bebas mendakwahkan Islam ke banyak orang, banyak kabilah, banyak yang masuk Islam karena gencatan senjata pada saat Hudaybiyah tersebut. Jadi ini yang zahirnya mungkin tampaknya kekalahan dan mungkin bisa jadi memalukan, bisa jadi begitu ya. Ini sudah jalan jauh-jauh untuk umroh nggak jadi, balik lagi tangan kosong, tampaknya begitu. Tapi ini justru adalah kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Islam justru menjadi lebih kuat setelah perjanjian Hudaybiyah. Biiznillah taala. Maka di sini karena mereka itu tidak bisa untuk menyelesaikan manasiknya, maka ada denda yang harus dibayar, yaitu apa? Menyembelih. Nah, di sini Jabir berkata, menceritakan, kami menyembelih 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, walam yukmilu umratahum, mereka tidak bisa menyelesaikan umrah mereka, fakana alaihim ayatahallalu bidzabhil hadi. Maka wajib bagi mereka untuk tahallul dari ihram, harus menyelesaikan ihram, kan nggak bisa lanjut ihram sementara mereka masih dalam kondisi ihram. Ihramnya dari mana mereka? Mikot. Apa nama mikotnya? Bagi penduduk Madinah, Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, jadi dari situ dalam kondisi ihram di Hudaybiyah, masih dalam kondisi ihram, nggak boleh lanjut ke Makkah, nggak bisa berarti melanjutkan umrahnya, berarti cuma ihram saja. Untuk tawaf sama sa'i aja nggak bisa ya, intinya nggak bisa menyelesaikan umrahnya. Maka dendanya adalah menyembelih hadyu karena nggak bisa melanjutkan manasiknya. Nah, di sini setelah menyembelih baru yakni seseorang tersebut tahallul, yakni keluar dari kondisi ihram. Jadi konsekuensinya apa? Kita sebut dengan menyembelihnya tersebut dia tahallul, maksudnya konsekuensinya adalah selama ihram ada hal-hal yang diharamkan, 9 hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Apa saja, ada yang masih ingat? 9. 1 saja. Ini antum ini kurang murojaah. Santri. Potong rambut. Bagi laki-laki atau bagi perempuan itu? Keharaman bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki saja atau bagi perempuan saja atau bagi dua-duanya? Potong rambut ini. Keharaman ihram, mahdzuratul ihram bagi dua-duanya atau cuma salah satunya? Dua-duanya. Baik. Ada contoh yang lain? Potong kuku bagi laki-laki atau bagi perempuan atau dua-duanya? Dua-duanya. Contoh lain? Berburu. Berburu, taib. Bagi laki-laki atau bagi perempuan? Ya, dua-duanya. Contoh lain, 3 sudah disebutkan. Ya, menikah. Menikah juga keharaman ihram. Habis itu apa lagi? Yang berkaitan dengan wanita. Jima, mubasyarah. Sudah 6 kalau Anda nggak salah itu. Yang antum sebutkan, kurang 3. Antum sudah menyebutkan berapa tadi? 1, 2, nikah, jima, mubasyarah, berburu, ada 6, kurang 3. Penutup. Mengenakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki atau bagi perempuan? Keharaman bagi laki-laki saja. 7, kurang 2. Penutup kepala bagi laki-laki atau bagi perempuan? Jelas bagi laki-laki. Perempuan harus ditutup pakai khimar. Tapi 1 lagi.
Satu lagi. Satu lagi. Antum muslim tahu jawabannya? Syekh Adam, ya, mengenakan wewangian. Ya toh, kalau menutup wajah ini khusus bagi perempuan, yaitu sama seperti disamakan seperti menutup kepala bagi laki-laki. Itu khusus laki-laki menutup kepala, untuk menutup wajah khusus bagi perempuan. Baik, jadi ini di sini kita lihat yakni hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Kalau sudah tahallul, berarti itu enggak lagi haram. Jadi ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat enggak bisa melanjutkan umrah, mereka menyembelih. Setelah menyembelih mereka menjadi yakni dalam kondisi halal lagi, bukan ihram. Jadi tahallul. Qala ta'ala fa in uhsirtum fastaysara minal hadi. Ketika kalian itu terhalangi, tidak bisa menyelesaikan manasik, maka famastaysara minal hadi. Maka yakni sembelihlah hadiu yang mudah bagi kalian. Fanaharul badanah wahyal wahida minal ibil. Maka para sahabat kemudian menyembelih unta, badanah ini unta. Wa kadzal baqarah. Demikian pula juga sapi, ansabati ashkhas, yakni satu unta untuk 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Ammasyah fa innaha tujzi fil hadi wal udhiyah wal aqiqah an wahid. Adapun kambing, maka itu bisa mencukupi dalam kasus hadiu, dalam kasus kurban, dalam kasus akikah cuma untuk 1 orang saja. Fala yashtariku syakhsani fi syatin au subu'i badanatin au baqaratin. Maka enggak boleh 2 orang itu bergabung dalam 1 kambing, atau bergabung dalam 1/7 unta, atau bergabung dalam 1/7 sapi. 2 orang bergabung dalam 1 kambing, enggak boleh. 2 orang bergabung dalam 1/7 unta, enggak boleh. 2 orang bergabung dalam 1/7 sapi, enggak boleh. Jadi 1 unta untuk 1 orang, 1/7 sapi untuk 1 orang, 1/7 unta untuk 1 orang. Lakin tujzi'u syah wa subu'ul badanah awil baqara 'anil rajul wa ahli baitihi fil udhiyah faqat. Akan tetapi 1 kambing dan juga 1/7 badanah, 1/7 unta, dan juga 1/7 sapi itu mencukupi bagi orang tersebut dan keluarganya. Karena ada hadis yang khusus menjelaskan tentang hal tersebut. Boleh untuk 1 orang dan keluarganya, tapi ini cuma untuk ibadah kurban saja. Karena hadisnya demikian, cuma dalam konteks ibadah kurban. Kalau akikah, maka nggak bisa. Dia punya, misalkan gimana cara kondisinya, misalkan ya, dia memiliki anak laki-laki, dia memiliki anak baru lahir, anak laki-laki juga memiliki anak, jadi cucunya, jadi baru sama-sama memiliki anak, maka ayah sudah, ini akikahnya gabung aja sekalian. Ya, jadi nggak bisa. Yang mencukupi 1 orang dan keluarganya itu hanya dalam konteks ibadah kurban. Demikian pula hadiu nggak bisa juga. Jadi 1 orang dan juga mewakili untuk keluarganya juga, itu hanya untuk ibadah kurban. Taib, karena hadisnya cuma terkait dengan hal itu saja, dan ini nggak bisa dikiaskan. Allahu a'lam. Jadi itu argumentasinya para ulama dalam masalah ini, yang memilih pendapat ini. Kemudian wa tusannul aqiqah, sekarang masuk pembahasan akikah. Wa tusannul aqiqah fi haqqil abi anil ghulam syatan wa anil jariyah syatun. Disunahkan akikah bagi si ayah ketika dia baru saja memiliki bayi laki-laki, dia menyembelih 2 kambing. Kalau yang lahir adalah bayi perempuan, dia menyembelih 1 kambing. Fayusannu lil ab ayazbaha syatain idza wulida lahu ghulam wa yazbaha syatan idza wulidat lahu jariyah. Disunahkan bagi bapak, seorang ayah, untuk menyembelih 2 kambing kalau dia memiliki bayi laki-laki, dan menyembelih 1 kambing kalau dia memiliki atau baru lahir bayi perempuan. Li hadithi Ummi Kurzin al-Ka'biyah. Berdasarkan hadits Ummu Kurzin al-Ka'biyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatan mukafiatan.
bagi anak laki-laki, bayi laki-laki, 2 kambing yang mukafiatan. Mukafiatan maksudnya adalah umurnya sama atau mirip-mirip. Atau 2 kambing tersebut mirip begitu ya. Baik secara umur ataupun secara fisik. Ya intinya cari yang umurnya mirip atau tidak jauh. Dan kalau itu bayi perempuan maka 1 kambing. Wali hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, berdasarkan hadis juga Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aqiqah. Faqala innallaha la yuhibbul uquq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai al-uquq. Al-uquq yakni tidak menepati janji. Yani misalkan istilah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Al-uquq di sini bisa bermakna yang lebih umum lagi, yaitu tidak menepati perjanjian. Wa ka'annahu karihal ism, yakni seolah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai istilah tersebut. Akan tapi kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, inna man nas'aluka an ahadina yuladu lahu. Wahai Rasulullah, kami sebenarnya bertanya tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang baru saja memiliki yakni anak, baru saja anaknya dilahirkan. Qala man ahabba ayyansuka an waladihi falyansuk anhu. Anil ghulami syatani mukafiatan wa anil jariyah syatun. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, barang siapa yang suka untuk menyembelih, barang siapa yang mau untuk menyembelih untuk anaknya tersebut, maka sembelihlah untuk anak laki-laki 2 kambing yang mukafiatan, yang umurnya sama atau mirip-mirip, dan untuk anak perempuan 1 kambing. Akhrajahu Nasa'i wa shahhahul Hakim. Dikeluarkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Warawa Malik an Zaid bin Aslam an rajulin min Bani Damrah an abihi binahwihi duna qawlihi anil gulami syatan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari seseorang dari Bani Damrah, dari ayahnya, tetapi tanpa ada perkataan anil gulami syatan hingga akhir hadis. Enggak ada perkataan itu. Jadi cuma sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyan suka anin an waladihi falyansuk anhu. Barang siapa yang mau untuk menyembelih untuk anaknya maka silahkan sembelih. Wa akhrajahu al-Baihaqi wa qala wa hadza idzan damma ila al-awwal qawiyan wa qad 'allaqa fihi madzalika bi mahabbatihi. Ai innal aqiqah laysat wajibatan wa innama hiya sunnah li'annahu 'allaqaha bi mahabbatil ab. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, beliau berkata, ini jika digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, maka ini menjadi hadis yang kuat. Dan Nabi Muhammad SAW di hadis ini itu mengkaitkan akikoh dengan kemauannya si ayah. Ya ini maksudnya apa? Enggak wajib. Akikoh itu tidak wajib. Kenapa? Karena itu dikaitkan dengan kemauannya si ayah. Kalau si ayah mau, maka silakan sembelih. Kalau tidak mau, ya berarti enggak apa-apa. Berarti enggak wajib ya akikoh itu. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Sahih rawahul khamsah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak laki-laki itu murtahanun bi aqiqatihi, yaitu tertahan dengan akikahnya. Tergadai dengan akikahnya, yakni tertahan. Jadi baru kayak kita punya barang digadaikan. Gimana? Baru kita bisa ambil barang itu kalau sudah kita tebus. Nah, begitu ya. Baru ketika seseorang itu melakukan akikah baru itu bisa tidak lagi tertahan. Jadi ini isyarat bahwa itu adalah amalan yang penting. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi. Jadi akikah itu disembelih pada hari ke-7. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Disunnahkan, ini sunnah. Disunnahkan pada hari ke-7. Kalau telat ya nggak apa-apa juga. Kalau juga nggak melakukan akikah ya nggak masalah juga karena tadi sunnah. Tapi ini amalan ibadah yang penting gitu ya. Karena tadi disebutkan kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tertahan, tergadai, tertahan dengan akikahnya. Pada hari ke-7, ini gimana cara ngitungnya? Kalau misalkan lahir di hari Senin, berarti akikahnya disunahkan disembelih pada hari apa? Kalau hari Senin. Ngitungnya dari mana? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Senin nyembelih akikahnya, atau
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad menyembelih akikahnya. Yang mana yang benar? Jadi antum menghitung 7 dari 1. Kalau hari lahirnya Senin, antum menghitungnya mulai dari Selasa atau dari Seninnya? Dari Seninnya. Jadi kalau lahir di hari Senin, maka 1 itu Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi ini sunnah. Kalau misalkan susah, sibuk pada hari tersebut, maka bolehlah besoknya. Itu terjadi pada anak. Baru saja, Pak, baru pekan lalu, yakni anak-anak baru lahir, laki-laki, ya, Jumat malam Sabtu, berarti sudah hari Sabtu sebenarnya. Tapi hari Jumat kalau Masehi hari Jumat, ya, karena sebelum jam 12 malam. Tapi kalau Hijriah itu sudah hari Sabtu. Berarti hari Sabtu, karena kita ngitungnya Hijriah. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi baru bisa hari Sabtunya. Nah, Jumat sibuk sekali. Sebelum Jumatan, setelah Jumatan sibuk. Jadi baru Sabtunya. Sabtu kapan? Ya, ini kemarin. Ya, jadi pekan lalu. Alhamdulillah lahirnya. Jadi ini kita lihat itu hari ke-7 disunahkan. Wa yuhlaqu ra'suhu, dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama. Ini sahih rawahul khamsah, yaitu diriwayatkan oleh 5 perawi hadis, pengkompilasi hadis. Akhrajahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini istilah untuk al-khamsah. Min haditsil Hasan an Samurah bin Jundub. Dari hadis Al-Hasan dari Samurah bin Jundub, wa qala Tirmidzi hasan sahih, wa fi sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari disebutkan an Hubaib Ibnu Syahid, an Habib Ibnu Syahid, beliau berkata, amaroni Ibnu Sirin an as'al al-Hasan mimman sami'a hadits al-aqiqah fasa'altuhu faqala min Samurah bin Jundub. Ibnu Sirin memerintahkan kepadaku untuk bertanya kepada Al-Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, mimman sami'a hadits al-aqiqah, dari siapa mendengar hadis aqiqah. Maka aku bertanya kepada Al-Hasan. Al-Hasan menjawab, min Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Dan hadis dari Samurah bin Jundub inilah yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah tadi, 5 pengkompilasi hadis. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ini penuntut ilmu wajib untuk mengetahui ilmu tentang ilmu hadis, ya. Jadi harus tahu istilah-istilahnya dan kebiasaan para ulama hadis dalam bidang mereka. Baik. Wa ya'kulu minal mazkurat wa yahdi wa yatasaddaq. Jadi dari tadi yang kita sebutkan, dia makan dari dagingnya, kemudian dia hadiahkan, dan juga ada yang disedekahkan, sepertiga. Al-mazkurat yakni al-hadyu wal udhiyah wal aqiqah. Hadyu, kemudian udhiyah kurban, kemudian aqiqah, ada yang dia makan, ada yang dia hadiahkan, dan ada yang dia sedekahkan. Wa taqaddama fil hadyi bayanu kaifiyati qismatiha, dan telah dijelaskan waktu itu dalam masalah hadyu bagaimana cara membaginya. Baik. Wala yu'til jazir ujratahu minha bal yu'tihi hadiyatan aw sadaqatan. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan kepada orang yang menyembelih, ya, tukang sembelihnya itu enggak boleh, yakni upah sembelihnya itu dari daging hewan yang disembelih tersebut, tidak boleh. Harus dari uang kita, bukan dari dagingnya jadi upah, enggak boleh. Harus dari uang kita. Nah, kalau misalkan mau memberikan sebagian dari dagingnya sebagai hadiah atau sebagai sedekah bagi tukang jagalnya tersebut, maka silakan. Apa bedanya hadiah sama sedekah? Ini nanti disebutkan. Wala yajuzu ayat fa'alil jazir wa huwa man yaqumu ala dzabhiha wa salakhiha ujratahu minha. Tidak boleh memberikan kepada orang yang menyembelih, yakni orang yang kita minta untuk menyembelih binatang tersebut. Jadi gak harus kita yang menyembelih, tapi kita bisa minta orang untuk menyembelihkan untuk kita. Enggak boleh upahnya dari daging binatang ternak tersebut, ya, kepada orang yang menyembelih dan juga salakhiha, yakni menguliti binatang ternak tersebut. Enggak boleh mengambil dari daging tersebut jadi upah. Ini upahnya, ya, dari dagingnya tersebut misalkan. Enggak boleh. Li hadits Ali, berdasarkan hadis Ali
beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budnihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta beliau. Wa an atasaddaq bilamhiha wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan aku diperintahkan untuk menyedekahkan dari dagingnya, dari kulitnya, dan dari kain penutup pelananya. Wa alla u'tiyal jazzar minha, dan tidak boleh memberikan dari daging tersebut untuk jazzar, untuk tukang jagalnya, itu enggak boleh. Qala nahnu nu'tihi min indina. Ali berkata, kami ngasih dari uang pribadi. Min indina, dari kami. Yani dari uang pribadi, bukan dari binatang ternak tersebut. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa idza kana al-jazir faqiran fa'atahu minha biniyatil shadaqah. Nah, ini bedanya antara hadiah dan sedekah. Kalau jazir tersebut, tukang yang menyembelih tadi, itu orang fakir miskin, maka kita memberikannya kepada beliau dengan niat ini sedekah maksudnya. Au kana ghaniyan fa'atahu biniyatil hadiyah min ghairi ujratihi jaza dzalik. Nah, kalau misalkan tukang sembelih tersebut kaya, yakni bukan termasuk golongan fakir miskin, maka jadi maksudnya dia punya pekerjaan tetap, memang ini profesinya begitu ya, dan dia tercukupi dengan profesinya tersebut untuk menyembelih, dia punya bisnis akikah misalkan, bisnis kurban, masya Allah, ini bukan fakir miskin. Maka kalau kita mau ngasih, kita niatkannya adalah untuk memberikannya sebagai hadiah, bukan sebagai upah atau bagian dari upah. Upah antum ini silakan, ini sekian ratus ribu, bagian dari upah juga ini daging, nggak boleh. Murni itu antara hadiah atau sedekah. Upahnya murni dari uang kita. Boleh tidak upahnya adalah daging juga, tapi daging dari hewan yang lain. Karena kebetulan kemarin nyembelih untuk makan anak aja, ada berikan ini daging. Tapi bukan daging yang untuk kurban atau akikah. Boleh tidak? Ya boleh. Karena itu kan daging yang boleh saja, betul tidak? Yang disembelih dalam rangka untuk dimakan, bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini selesai. Penulis berkata, wa bintihai kitabil hajj tamma qismul ibadah. Dengan selesainya kitabul hajj ini, bab haji ini, karena hadiyu kurban dan akikah ini digolongkan, dibahas bersamaan sekalian dalam rangkaian masalah haji. Dengan berakhirnya kitab haji ini, berakhirlah bagian dari ibadah. Jadi fikih, sebagaimana yang kita sebutkan, ada 4 bagian besar. Ibadah, ibadat, membahas tentang ibadah, taharah, salat, zakat, puasa, haji, dan juga umroh sekalian sama haji. Kemudian muamalat seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, ijarah, kemudian masalah riba, masalah gharar, masalah syarikah, masalah dhaman dan rohan dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah masalah muamalat. Kemudian 1/4 yang ketiga, jadi fikih ada 4 bagian. 1/4 yang pertama ibadat, 1/4 yang kedua muamalat, 1/4 yang ketiga adalah munakahat, pernikahan. Bicara masalah nikah, bicara masalah tolak, bicara masalah macam-macam, termasuk li'an misalkan, hal-hal yang terkait dengan rumah tangga. Maka itu dan juga dikaitkan dengan itu juga masalah terkait masalah nasab begitu ya. Jadi misalkan waris, nah itu ada hubungannya dengan muamalat karena masalah harta, tapi ada hubungannya juga dengan nikah, karena kalau kita bicara ahli waris, kita bicara terkait hubungan orang dengan orang. Ini nasabnya bagaimana dan seterusnya. Baik. Kemudian 1/4 yang keempat adalah jinayat, yaitu kriminalitas, dan juga al-qadha, yakni peradilan. Itu 1/4 fikih yang keempat, 1/4 fikih yang terakhir. Dengan berakhirnya kitab haji, maka berakhirlah bagian ibadat. Wa yalihi qismul muamalat, berikutnya adalah bagian muamalat. Wa awwaluhu kitabul buyu'. Dan pembahasan pertama dari bab muamalat adalah kitab jual beli. Ini kitab yang paling besar dan paling panjang di seluruh fikih. Jadi masalah muamalat, terutama kitabul buyu', kitabul bai', itu bab fikih yang paling susah. Karena banyak macamnya dan
kita harus banyak melakukan takyif fikih, ya pemodelan fikih. Kalau kita ada masalah kontemporer, ini mau kita lihat sebagai utang piutang atau ini kita lihat sebagai model fikih yang lain misalkan, itu yakni bisa jadi dalam banyak kasus susah untuk kita tentukan. Jadi ini bab fikih yang paling susah, yaitu kitab jual beli. Tapi paling penting juga, ya ini termasuk yang penting juga, tentunya setelah ibadat. Ini penting juga karena seseorang tidak mungkin lepas kecuali dia pasti melakukan transaksi jual beli dalam hidupnya. Ya, apalagi di zaman ini banyak masalah kontemporer yang banyak sekali model jual beli yang nggak ada di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu lapar tengah malam, antum gimana? Ya, keluar rumah nyari orang jual bakso di mulut gang. Betul tidak? Kalau zaman sekarang lapar tengah malam gimana? Antum sambil rebahan, klik sambil ngantuk-ngantuk, tinggal nunggu ada orang ngetok paket atau makanan. Betul tidak? Ya ini bagaimana transaksi yang dilakukan cuma sambil ngeklik dan seterusnya. Kemudian juga ada banyak sekali bentuk transaksi yang benar-benar baru, dan itu harus dibahas atau kita akan bisa mengetahui ilmunya dengan cara mempelajari Kitabul Bai'. Wa ba'dul fuqaha yaj'alu ba'dal haji kitabal jihadi mulhaqan lahu bil ibadat. Sebagian fuqaha, terutama fuqaha Hanabilah, itu setelah pembahasan kitab haji gak langsung masuk ke pembahasan muamalat, tapi masih bahas kitabul jihad. Jadi setelah toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, kemudian jihad, baru muamalat. Kenapa jihad dibahas di situ? Alasan mereka adalah karena jihad itu termasuk ibadat, jadi digolongkan dalam permasalahan ibadat. Lebih dekat sisi ibadahnya. Kita bicara jihad yang syar'i, bukan jihad yang abal-abal yang kayak teroris begitu ya. Kita bicara jihad yang syar'i. Maka itu sisi ibadahnya lebih kuat daripada mungkin sisi muamalat misalkan, yakni hubungan antara, itu bisa masuk dalam bab apa? Dalam bab fikih yang terkait dengan ulil amri, fikihnya ulil amri. Karena itu kan mencakup jihad, itu kan berarti pasti melawan musuh, betul tidak? Melawan musuh. Nah, itu kan berarti hubungan dengan negara lain. Nah, ini masuk dalam fikih siasah syariah. Ya, siasah syariah, siasah syariah itu adalah istilah untuk bagaimana memanage suatu negara sesuai dengan kacamata dari syariat. Bukan maknanya politik praktis. Ya, ini pergeseran makna. Bagaimana cara manage? Apa kaidah yang dibutuhkan oleh ulil amri dalam rangka supaya dia menjalankan kewajibannya mengatur suatu negeri, mengatur negerinya tersebut sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaidahnya? Antum enggak boleh zalim, antum begini, antum begitu, antum begini, gitu ya. Kaidahnya banyak. Bagaimana hubungan dengan sesama negeri muslim? Bagaimana dengan hubungan dengan orang kafir, dengan negeri kafir? Misalkan, itu juga dibahas di siasah syariah. Atau istilah lainnya adalah al-ahkam as-sultaniyah. Ahkam sultaniyah, ahkam yang terkait dengan sultan. Hukum yang wajib dipelajari oleh para sultan. Jadi jihad bisa masuk dalam bab itu, tapi karena sisi ibadahnya juga kuat, maka para ulama, terutama Hanabilah, memasukkan kitabul jihad di bagian ibadah. Jadi setelah haji, bahas jihad dulu, baru muamalat. Ya, baru muamalat. Bahkan aksarul mukhtasarat, mantan yang ringkas, itu kitabul jihad itu setelah kitabul haji. Kitabul jihad itu setelah kitabul haji. Ya, jadi ini terkait ini masalah, ini terkait urutan saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mau dikedepankan kitabul jihad tersebut atau diakhirkan, tidak masalah. Yang penting dibahas. Yang penting dibahas dan dipelajari. Apa tujuan kita mempelajari jihad? Tujuannya adalah supaya kita tidak terkecoh dan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menghembuskan syubhat, menyebut itu jihad padahal itu bukan jihad, seperti yang dilakukan oleh teroris. Ya, jadi ini berbahaya. Jadi jihad syar'i itu ada syaratnya juga, ada ketentuannya juga. Syaratnya harus dipenuhi supaya itu disebut sebagai jihad syar'i. Nah, jihad yang dilakukan oleh teroris itu mereka klaim sebagai jihad, itu bukan jihad. Kenapa? Karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Ana sering mengatakan, sholat harus ada syarat sahnya supaya disebut sebagai sholat, supaya diterima sebagai amalan ibadah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan seseorang melakukan sholat, dia niatnya ikhlas, dia mengerjakan sholat dengan khusyuk, tapi dia sholat maghrib di waktu asar, bukan mengkodok sholat maghrib yang kemarin, bukan. Tapi Ustadz, ana ba'da maghrib, ana sibuk, ana rapel sekarang misalkan.
Salat maghrib di waktu asar? Mungkin tidak. Kalau salat asar di waktu zuhur, mungkin tidak. Salat asar di waktu zuhur. Bisa jadi, ya ini niatnya jamak takdim. Jamak takdim. Bisa, masih bisa. Tapi kalau salat maghrib di waktu asar, nggak bisa. Antum mau pakai alasan apapun nggak bisa. Ya nggak bisa dirapel, ya ini ditabung semuanya. Anak mau salat 5 waktu salat ke depan karena 24 jam ke depan anak sibuk sekali, nggak bisa. Maka orang yang melakukan salat tersebut dengan khusyuk, dengan ikhlas, bacaannya bagus sekali, ya wudu sudah bagus, semua pakaian bersih, menutup aurat dengan sempurna, tapi dia melakukan salat maghrib di waktu asar, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Demikian pula jihad syar'i, kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahaya. Harus kita pastikan bahwa itu adalah amalan ibadah yang sah. Salah satu syarat jihad syar'i adalah jihad bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Gimana tuh? Dan jihad yang diklaim oleh orang-orang teroris itu tidak lain adalah bentuk merusak harta yang tidak boleh dirusak dan menumpahkan darah, yaitu darah yang tidak boleh ditumpahkan. Jadi ini berbahaya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan memasuki Kitabul Buyu', masalah jual beli, masalah muamalat. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan tersebut di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.